Coba kita ini kemarin sama Pastor Gideon sama teman-teman aku ini semuanya kita bangun MNC bangun ministry ini keren buat ministry, terus kita juga pelayanan kan. Nah kalau di sini jadi rutin ya, rajin kayak memberikan layanan segala macam, gimana sih Kak? Karena kalau aku sih puji Tuhan gitu dikasih kesempatan sama Dion gitu ya, sama teman-teman sini buat minta. Kebetulan kan lead pastor di Women Ministry kan Amanda Zevagin lagi ke Surabaya gitu. Biasanya beliau yang isi, terus kemarin diminta gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau di luaran mau ya diundang, masa di sini nggak mau Iya, gitu. ini kan rumah sendiri. Gitu. Jadi ini temanya beda-beda jenis kan. Beda-beda. Kalau yang ini, kalau tema hari ini seperti apa? Sebenarnya setiap ibadah, setiap isi ibadah itu beda-beda sih. Maksudnya nggak, kalau aku mah tadi isinya di Women Ministry-nya. Oke. Artinya jadi lebih aktif dan sering tampil bareng ya saat kayak acara-acara peribadatan atau orangnya kayak ini ya. Bisa dibilang ya kita beribadah bareng ya, beribadah bareng, pelayanan bareng, terus ini kan juga ministry gereja kita sama-sama, terus ya di rumah sendiri lah ya, buat Tuhan apa sih yang enggak. Jadi terus mendekat kepada Tuhan gitu ya mungkin ya. Iya dong Mas, emang pas nggak ibadah kan ibadah juga kan. Iyalah, maksudnya kalau ibaratnya apa ya, harus diimbangi lah, kerja juga ya ibadah juga jalan terus gitu. Karena kan kita udah pernah coba gitu ya, maksudnya kalau bisa sih lebih ke memilih circle-circle yang memang juga membangun. Ini juga udah dipilih-pilih juga mungkin untuk circle tadi untuk biasa untuk lebih dekat lagi sama Tuhan gitu. Teman-teman yang ada di kerinduan komunisnya adalah teman-teman yang menopang kita lewat doa-doanya gitu ya di saat kita punya masalah kemarin gitu. Jadi ketika kita sama-sama membangun kerinduan komunisnya ya berarti apa ya, kayak buat kerinduan kita juga gitu buat sama-sama beribadah bareng dan memberikan yang terbaik lah buat Tuhan sebisa kita gitu. Oke, lebih jadi ajang sharing juga nggak sih Kak? Mungkin mengenai pengalaman satu sama lain gitu. Kalau di sini kita sih memang fokusnya ke firman Tuhan ya sih, ya bawa firman Tuhan. Kalau kesaksian lebih ke Gereja lain sih. Iya, Oh ini kan kalau- gereja sendiri. iya. Berarti gereja sendiri sama Kak Gideon, pastornya ya. Kita melayani di sini ya juga sharing firman juga. Nah, ketika memberikan kesaksian atau enggak pengalaman hidup yang mungkin yang pernah pahit dilakukan gitu, terus ada cambiannya atau enggak, lepas gitu aja ngasih contohnya hari ini gitu kayaknya. karena memang kalau bawain firman itu kita harus doa dulu dan bukan apa yang kita mau bilang sebenarnya. Jadi lebih ke lebih ke emang yang kita harus sama Tuhan aja di hati gitu. Karena di saat kita menyampaikan firman Tuhan itu kan bukan tentang nyeritain tentang kita gitu, tapi nyeritain tentang Tuhan itu sendiri gitu. Jadi bukan tentang aku sebenarnya di saat aku menceritakan itu gitu. Maksudnya sharing tadi itu bukan tentang aku, tapi bagaimana apa yang Tuhan lakukan gitu di hidup kita gitu. Apa sih yang Tuhan mau gitu. Nah, mungkin supaya lebih dapet ya ceritanya diriletin sama apa yang pernah kita alami kan kayak gitu. Tapi di tengah banyaknya kasus perselingkuhan, tapi kalian berdua sekarang ini semakin justru memberikan inspirasi lah, mungkin rasa positif banget buat Tuhan. gimana tuh Mas Rini? Puji Tuhan. Sebenarnya sih itu mungkin salah satu goalsnya Lady sama aku ya. Ya maksudnya setelah kita pernah ada di tengah-tengah badai, kita ngalamin badai, kita ngalamin masalah, setiap orang pasti ngalamin masalah. Gimana dari kita setelah ngelewatin suatu masalah besar, habis itu ada penyelesaiannya, tapi habis itu kita juga bisa jadi berkat buat orang gitu. Bisa bukan cuma kasih kagetnya doang, bukan bisa ngebagi good news-nya juga, tapi juga bisa kasih ke orang tuh supaya edukasinya juga gitu loh. Gimana ya caranya ya? Jadi berkat, jadi contoh yang baik lah. Bukan Ya, cuma semoga gitu, semoga bisa jadi contoh yang baik. Iya, Intinya kalau misalnya kita punya masalah, ya atau siapapun lah pasti orang kan punya masalah.
kita bisa mengambil kebaikan atau kita bisa memetik sebuah kebaikan atau bisa memetik apa ya, ada hal yang kita bisa petik gitu. Karena sorry, kalau di hidup ini kan pasti kita percaya ya kalau nggak ada berarti hidup kita ini nggak kebetulan gitu. Pasti Tuhan punya rencana buat hidup kita. Kenapa Tuhan begini, pasti ada maksudnya. Kenapa kita dikasih masalah, kenapa kita dikasih ujian, pasti karena ada maksud Tuhan kan. Nah kalau kita tidak menangkap, merespon maksud Tuhan itu dengan baik, pasti Tuhan akan membuat masalah itu akan terus melingkar cycle-nya, menurut aku ya. Karena itu buat kebaikan kita. Misalnya contohnya orang yang suka berbohong, kalau dia suka berbohong, dia akan terus tuh bilang kalau dia nggak mau berhenti, dia nggak mau belajar untuk nggak berbohong lagi, nggak belajar untuk jujur, ya Tuhan akan menempatkan dia di bawah gitu, bahwa dia bohong ketahuan, dia bohong ketahuan, dia bohong ketahuan. Cuma gitu aja. Ya sampai itu buat apa? Bukan karena penghidupan sama kita, tapi buat kita tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan kasih kan. Tidak menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan kasih, supaya kita bisa mengambil makna, bisa mengambil Hikmah baiknya. hikmah baik dari setiap masalah yang kita hadapi. Bang, untuk masalah pertobatan sendiri dari pribadi nih, setelah kejadian yang kemarin itu banyak yang bertanya-tanya gimana ternyata seorang Renny kemarin di internet gitu. Apa gimana? Bagaimana seorang Renny jadi bertobat gitu, dan sampai hari ini kayak sudah sibuk banget di gereja untuk melakukan hal itu. Iya, puji Tuhan. Maksudnya kalau pertobatannya kan aku nggak pernah mau bilang kayak oh pertobatannya udah sampai sini, terus perubahan baiknya udah sampai sini. Enggak, itu biar orang lain aja yang lihat, pertama biar Lady aja yang nilai. Dia orang paling dekat aku gitu, biar dia aja yang nilai gimana aku ya sekarang. Tapi kalau aktivitas aku sekarang ya aktif di gereja, kita juga sama-sama lagi bangun di gereja sama yang lain, sama Kak Gideon, lead pastor kita. Kita banyak, bukan aku sama Randy aja gitu. Sama pastor-pastor yang lain tadi kalau teman lihat tuh. Ada cuma Juntak, sama Nezepanya, ada kakaknya, Binsa. ada Angelica Manopo sama suaminya Indra Mau. Iya. Ada banyak kameramen, ada Banyak. Pak Daud, ada Tiffany. Tiffany gitu, ada banyak sebenarnya. Iya. Setelah melewati hal itu, masih banyak cobaan rumah tangga yang kalian hadapi nggak sih? Maksudnya yang dengan hal yang sama dan gitu segala Nggak boleh macam. beli kaset PS banyak-banyak. Kalau dengan hal yang sama itu namanya kita nggak belajar sebenarnya. Tapi kalau dibilang ada nggak sebagai pasangan, sebagai suami istri ada masalah nggak ya, pasti ada. Pasti ada lah. Namanya kita Kalau namanya ribut pasti ada argumen. Namanya kan juga masih manusia, pasti ada argumen-argumen. Cuma pasti kan dari semua pelajaran yang kita udah dapetin dari masalah kemarin kan sangat gak bijak gitu kalau misalnya kita mengulangi lagi, terus kita malah ibaratnya mungkin bukan jatuh ke lubang yang sama, jatuh di lubang yang lebih dalam lagi gitu loh. Jadi ya belajar kok. Tapi kalau misalnya masih ada bukan bilangnya cekcok, tapi argumen pasti ada lah, namanya suami istri pasti ada lah. Masalah anduk taruh di kasur aja pasti kan jadi masalah. Kali ini masih ada rasa ketakutan nggak, apalagi dengan berita-berita yang apapun yang di luar sana hadapi gitu, gimana tuh? enggak sih ya, puji Tuhan. Aku selalu udah serahin semuanya sama Tuhan gitu. Malah justru aku semakin yakin dan semakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada gitu. Tuhan tuh ada. Kenapa? Karena hal yang nggak pernah nggak ibaratnya gini ya, Tuhan tuh sudah memperlihatkan ke aku bahwa segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang gak baik itu tuh dengan waktunya Tuhan pasti akan dibukakan. Jadi sebagai manusia, kalau menurut aku sesimpel, kalau aku udah punya pengalaman tuh sama Tuhan seperti itu gitu ya, harusnya aku gak punya ketakutan atau aku gak punya khawatir atau gak punya trauma akan itu gitu, karena aku sudah menggunakan sama Tuhan. Tapi kepercayaannya ke Renny sendiri gimana, Mas? Jujur kalau Renny sih dia membangun trustnya sendiri sih. Aku nggak pernah, boleh tanya aja sama Renny sendiri gitu, apakah aku bagaimana. Nah, tanya deh. Oh, jadi sebenarnya sih kalau trust aku tuh nggak pernah gimana ya. Kalau dari kemarin aku menjalani cuma memperbaiki diri aja, memperbaiki karakter aku yang naik kelas lah, ibaratnya nggak tinggal kelas lagi gitu. Terus kalau misalnya kalau misalnya untuk kepercayaannya Lady sendiri, aku tuh nggak pernah ngerasa dicurigain. Itu yang kadang-kadang buat aku tuh mungkin ya puji Tuhan sih, bukan aneh sih, cuma
heran gitu, kok harusnya kan dia posesif atau mungkin nanyain atau video call atau apa-apa, malah dia lebih bukannya cuek tapi lebih kasih kepercayaan ke aku gitu. Ya mungkin iya, maksudnya makanya aku selalu bilang sama dia, aku nggak pernah mau kasih nilai aku tuh, aku yang ngomong ke dia yang nilai aku gimana, dia yang lebih tahu. Jadi kalau misalnya orang-orang sekarang mau nanya Randy itu gimana, tanya sama Lady, karena aku nggak mau nilai diri aku sendiri karena aku masih banyak kurangnya. Nah ini kan lagi sibuk dengan gereja, lain sama Tuhan. Kalau untuk masalah duniawinya gimana nih? Karir ini juga apa namanya? Randy udah mau berangkat dia, Mbak. Jadi dia punya film 2 bulan di Makassar. Terus gimana tuh? Ya gak apa-apa, ya bersyukur ya bahwa apa yang orang bilang ya katanya wah karirnya hancur, tapi kalau sama Tuhan buktiin ya, maksudnya dipulihkan sama Tuhan gitu ya. Jadinya semakin apa ya, semakin jadi manusia yang tahu diri lah gitu. Tuhan Ya, udah baik. kalau aku tuh cuma bilang gini, mungkin dari masalah kemarin ya kita ngomong manusianya aja ya. Udah pasti lo udah selesai semuanya, karirnya hancur semuanya. Kan yang dilihat sama orang. Dilihat sama orang aja. Tapi kan kalau kita misalnya selain sama Tuhan kan nggak ada yang mustahil. Satu, kedua, aku juga bukan yang nggak mikirin karir gitu, tapi aku sekarang balikin lagi aja. Kalau aku punya karir tapi karakter aku nggak baik, karakter aku masih bobrok, karakter aku juga masih ngaco, masih ibaratnya nggak baik buat keluarga aku ya, terutama buat Lady, buat anak-anak. Mau karir aku sebagus apa, nama aku sebaik apa di luar sana, itu bukan suatu apa ya achievement buat aku. Mau dapat uang apa, tapi kelakuan di dalamnya masih bobrok buat apa? Jadi buat aku tuh mendingan aku perbaikin dulu, aku pulang, aku ke rumah, aku ketemu sama Lady, ketemu sama anak-anak, mereka ngeliat aku tuh suatu sebagai pemenang gitu loh. Kayak syuting apa sih Kak? Kayak syuting karya ini dapat sih. Kayak syuting dia host Sinetron apa series? Bulan lalu. Iya. Karena kan banyak berita yang beredar lagi nih mengenai rumah tangga yang orang lain itu sempet-sempetkan lagi dengan karya ini. Itu gimana sih menanggapinya? Cuma sama Randy sendiri nggak mau bilang apa-apa, cuma kalau Doain ada aja, masalah gitu. selalu kita harus punya empati sama orang. Makanya ibaratnya apa ya, apalagi kita pernah ada di posisi di mana masalah kita tersorot itu kan apa ya, kalau dihakimin gitu rasanya kayak dihakimin, wah digini cari-cari lagi gitu, itu kan semakin gak nyaman gitu, apalagi kita kenal juga gitu. Kalau aku sih lebih kayak empati aja, apa sama-sama ngajakin malah gitu buat yuk kita punya empati yuk gitu, maksudnya udah deh kita tuh nggak ada yang jadikan apa yang pemberitaan yang ada tuh bukan sebagai gosip dan kita menghakimi orang gitu, tapi jadikan itu sebagai pelajaran. Jangan sampai orang yang kita tunjuk-tunjuk syukurin lo Jangan. tawain nanti malah berbalik ke kita gitu. Jadi kalau aku ada empati aja, empati kita doain gitu, semoga masalahnya bisa. Ya intinya jangan jadi badut yang kita ketawain. Maksudnya kita udah lihat contohnya, udah lihat badutnya, udah diketawain, terus kita ternyata jadi badut yang kita ketawain, itu kan lebih ironis sebenarnya. Cuma kalau misalnya lihat kayak gitu, kenapa tadi benar kata Lady, jangan kita nggak hakiminnya, doain, kasih doa-doa yang terbaik, maksudnya semuanya selamat, nggak ada itu berarti apa ya, kayak doa yang terbaik lah, doa yang terbaik yang kita ibaratnya kita doain yang terbaik buat keluarga kita, sama kita doain kayak buat orang lain juga gitu loh. Tapi dengan nama Kak Randy disambut-sambut dikaitkan dengan Soraya Rasyid. bagaimana merasa Dengan nyaman? Sukabar. Gimana Bu Lady? Tanggapannya gimana Kak Lady? Gak Disukan mau pusing sih, maksudnya gak mau pusing. Ya memang sadar betul kita sebelumnya pernah punya masalah. Ibaratnya masalah yang kurang lebih kan garis besarnya kayak sama gitu ya. Terus udah semakin dilihat sama orang. Jadi kan kita nggak bisa mengontrol apa yang orang wah ini ya gitu. Jadi biasa aja sih kalau aku, maksudnya ya udah memang udah rumah tangga ini memang keluarga aku ibaratnya udah kelihatan gitu, tidak terlihat gitu di publik. Jadi kalau mau bilang ABC mau dijawab tidak pun gimana, akan ada pro dan kontra, mau dijawab enggak pun akan ada pro dan kontra. Jadi menurut aku ya nggak ngaruh juga sama kita, nggak perlu juga dijawab. Tapi bertanya langsung ke Kak Randy-nya nggak sih? Kamu memang mengenal sama sosok ini gitu nggak? Pas denger berita. Kalau kenal mah kenal, jujur aku kenal karena pernah FTV, aku pernah main ke lokasi gitu. Tapi memang kalau akrab, nongkrong bareng, nonton pergi bareng, makan malam bareng itu nggak pernah gitu. Makanya apa namanya nggak follow-followan gitu, nggak ada kedekatan pertama-tama
kalau kenal tahu ya tahu, karena pernah kerja bareng kan. Ada saran nggak sih di Bang? Rasa nggak nyaman dengan berita dulu. Sebenarnya sih aku nggak mikirin sih, sebenarnya aku juga ibaratnya gini loh, gak usah dari pemberitaan itu deh, dari berita aku kemarin sama rumah tangga aku sama Lady aja tuh ibaratnya banyak omongan gak enak juga, jadi buat aku udah lebih apa ya, mungkin udah gak mau dengerin orang, aku fokus sama gimana aku hubungan aku sama Tuhan, sama istri aku, sama anak-anak, sama keluarga, fokus sama mereka aja. Mau dengerin orang gak ada habisnya, mau dengerin orang tuh nggak akan buat kita jadi lebih baik juga kok. Tetap akan selalu ada. Iya, akan selalu, maksudnya gini, mau kita berbuat sebaik apapun, berprestasi apapun, akan selalu ada kurang di mata orang. Jadi mendingan kayak ya udah fokusnya sama yang positif aja kalau ya. Kita nggak ini sih, nggak mempermasalahkan ya, emang nggak menjadikan apa-apa juga gitu, sesuatu yang nggak ada yang ngapain diadadain gitu kan. Tapi mengenal banget sosok Soraya sendiri nggak, Kak Randy? Mungkin teman pernah syuting bareng atau bagaimana? Ketika syuting bareng dengan dia gitu. Profesional kerja aja sih. Mungkin dulu juga masih kecil banget ya, dia tuh bedanya lumayan jauh kan sama Randy. Tahun 2000 berapa ya, udah lama sih, 2000 berapa ya, lupa juga sih aku. Tapi kamu sendiri cukup prihatin nggak sih mengingat tadi kan kamu sendiri bilang ya udah kita empati aja gitu, karena mengingat ini nama Soraya abis dibombardir, di apa, dibully, dihakimi segala macam. Dan kamu sebagai seorang perempuan juga melihat hal itu seperti apa? Kalau aku sih nggak tahu pokok permasalahannya di dalamnya bagaimana gitu, jadi nggak bisa komen apa-apa juga. Nggak bisa mau walaupun superlon, karena sejujurnya ya Toko Dewi itu teman saya gitu ya, kita satu brand bareng, jadi saya nggak bisa gimana ya, nggak bisa ya, yang cuma saya bisa bilang adalah saya turut berempati sama masalah yang terjadi. Semoga masalahnya cepat selesai, semoga dia juga sehat terus sama babynya gitu, dan semoga keluarganya dapat keputusan dan jalan yang terbaik. Tapi sempat ada saran nggak sih, mungkin kan sampai menggugat cerai di tengah prosesnya hamil, siapa Andruna, mungkin dari kamu sendiri sebagai wanita melihatnya seperti apa? Siapa juga? Mau gugat cerai katanya, gugat cerai. Siapanya? Tengku Dewi mau gugat cerai Andruna. Nah, mungkin melihatnya seperti apa sih kamu? Aku sih kemarin juga waktu maksudnya gimana ya, nggak bisa bilang jangan, atau misalnya nggak bisa bilang juga ya udah ini aja gitu ya, nggak bisa bilang kayak gitu, karena sejujurnya aku memang bilang sama Dewi bahwa aku memang pernah ada di posisi istri yang disakiti gitu ya, tapi kan aku nggak pernah ada di posisi sepatunya dia gitu. Tetap keadaannya, karakternya itu kan berbeda gitu, jadinya responnya dia seperti apa, respon hatinya seperti apa, respon kita itu juga nggak tahu. Aku cuma bisa berempati, berdoa yang terbaik aja gitu. Tapi kalau komunikasi sebenarnya, kalau komunikasi saat ini masih atau gimana? Hanya perihal ini aja sih, pekerjaan kayak gitu. Udah ada saran atau seperti apa sih? Karena ya aku kan pernah di posisi itu ya, kalau disaranin sih juga nggak masuk gitu. Kalau orang pasti masuk juga, mbak juga pasti pada tahu deh, kita kalau punya masalah tuh, kalau cewek mah cuma main didengerin aja itu, nanti kita akan mencerna sendiri gitu apa sih yang baik. Tapi nyaman nggak sih Dewinya Kak sendiri terkait konfirm juga nggak sih mengenai kedekatan pernah mungkin Kak Randy dengan Kak Soraya gitu, pernah konfirmasi? Nggak ada omongan, nggak ada omongan. Bahkan aku pun dibilang kayak, Kak itu yang di DM ini kamu ya? Ngapain aku DM-an sama Dewi, orang aku punya WA-nya. Jadi nggak aku tanggepin juga. tapi nyaman nggak sih Kak